Salam teman-teman. Ya, kali ini saya akan menanggapi satu pernyataan dari Pak Niko tentang keselamatannya. Di sana saya lihat membahas tentang keselamatan hanya melalui Yesus. Ya. Jadi kita tidak butuh iman, percaya, ya. Dia singgung-singgung tentang sola gratia, hanya anugerah, sola fide hanya iman. Kita tidak butuh itu lagi, katanya begitu ya. Ya. Tapi di sini saya mau menanggapi itu. Jadi sebelumnya kita simak videonya karena saya potong di mana titik dia membahas tentang keselamatan ini. Mari kita simak videonya. Yesus mati di atas kayu salib adalah menanggung segala manusia, menanggung segala dosa manusia, dan hukuman itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib sekali. Jadi tidak butuh orang lain lagi, tidak butuh perbuatan baik lagi, tidak butuh iman percaya lagi. Iman juga tidak menyelamatkan, percaya juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah anugerah Tuhan. Yang menyelamatkan adalah Yesus yang menyelamatkan, yang menggantikan hukuman dosa manusia ini. Jangan berpikir engkau beriman maka engkau selamat. Jangan berpikir engkau itu seorang yang beramal suci, orang baik maka engkau selamat. Seperti sola fide ya, hanya oleh iman maka kamu selamat. Kan? Engkau beriman pun itu hanya karena kasih anugerah kok. Masa? Gitu. Sola gratia, sola fide, berarti ada dua hal dong. Berarti kan hanya anugerah yang diselamatkan, baru hanya iman yang diselamatkan. Orang gila, orang bodoh lah yang mengajarkan seperti itu. Yang mengajarkan hanya anugerah yang menyelamatkan, hanya iman yang menyelamatkan. Itu orang gila. Oke, jadi kita kembali. Yesus mati menggantikan semua umat manusia, membayar dosanya dengan lunas, tuntas. Karena itu Ibrani 9:22b katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Darah itu sudah tercurah di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosa manusia. Karena itu suatu saat di hari penghakiman, hari kiamat, hari akhirat nanti, Yesus akan membelah semua umat manusia yang dia tanggung dosa-dosanya. Akan berargumen Allah tidak punya, Tuhan tidak punya Bapa, tidak punya alasan, tidak punya hukum, tidak punya dasar lagi untuk menghukum manusia-manusia ini, karena manusia-manusia ini dosa-dosanya sudah ditanggungkan oleh Yesus. Oke, teman-teman sudah lihat kan, sudah menyimak videonya. Jadi begini teman-teman, berdasarkan pembahasannya dia dalam video itu, apakah berarti dalam kekristenan ada 3 jalan untuk menuju keselamatan? Apakah berarti kita tidak butuh lagi iman, percaya kepada Yesus? Apakah berarti kita tidak butuh anugerah Yesus, Tuhan? Tidak. Semuanya itu memang kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah, inisiatif Allah, Yesus datang ke bumi. Tidak ada campur tangan manusia. Jadi memang keselamatan itu ada dalam Yesus. Tapi Tuhan memberikan ada sarana untuk kita bisa percaya kepada Yesus. Itu yang disebut iman. Iman itu juga pemberian Allah. Agar apa? Kita percaya kepada Yesus agar dibenarkan dalam Kristus, begitu. Jadi teman-teman jangan salah paham dengan videonya Pak Niko Kogoya ini. Jadi kita dalam kekristenan menuju keselamatan itu ada 3 jalan. Tidak ada. Ada jalan melalui iman, ada jalan juga melalui anugerah, ada jalan melalui Yesus. Tidak ada begitu. Kita tidak belajar seperti itu. Tapi kita belajar satu paket, Tuhan memberikan itu agar kita percaya kepada Yesus. Ini satu contoh yang saya mau jelaskan, bahwa setiap mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus di muka bumi ini, agar orang-orang percaya begitu. Yesus dengan murid-murid menyeberang danau Galilea, angin kencang datang, perahu sampai hampir tenggelam. Kenapa? Lalu Yesus tidur. Kenapa? Waktu murid-murid tanya kepada Yesus, Yesus bilang, mengapa imanmu lemah? Imanmu lemah. Lazarus meninggal dan sudah dimakamkan selama sudah 4 hari. Yesus baru pergi. Kenapa lakukan hal itu?
supaya orang-orang belajar percaya. Itu kata Yesus ya, supaya belajar percaya. Jadi kita butuh percaya, ya, beriman kepada Yesus. Yesus bilang apa? Kenapa kalau kalian percaya penuh, gunung itu suruh pindah-pindah. Semua berbicara percaya itu. Ada sarana yang kita harus butuhkan di sana. Makanya Tuhan juga kasih secara cuma-cuma. Anugerah. Ya. Begitu teman-teman. Jadi kita tidak percaya 3 jalan menuju keselamatan. Itu satu paket dengan sola gratia, sola fide, ya. Itu satu paket. Oke, itu singkatnya seperti itu bagian keselamatan ya. Dan terakhir saya menanggapi bahwa katanya Allah tidak punya hak, tidak punya hukum lagi untuk menghakimi manusia. Dan ini berbahaya karena teman-teman, dalam Alkitab itu jelas siapa yang berbuat jahat, siapa yang menolak Yesus, dia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ya. Saya memahami videonya, itu berargumen dengan Allah, Yesus dengan Allah. Bagaimana mungkin satu esensi ini berargumen dengan Allah? Itu aneh. Jadi siapa yang berbuat jahat, ya, siapa yang menolak, siapa yang tidak menerima Yesus, itu punya bagian ada. Ya. Alkitab juga mengatakan itu kok. Begitu. Jadi sesuai dengan pernyataan Niko, apakah berarti kita sudah selamat? Jadi senang-senang kita ya hidup semaunya kita. Karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. No, Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan Yesus, keadilan Tuhan itu mau taruh di mana sekarang? Ya. Kasihnya itu Tuhan sudah kasih. Tuhan sudah berikan melalui Yesus. Sekarang waktunya untuk menyatakan keadilannya. Ya. Jadi teman-teman, orang yang berdosa, orang yang tetap berbuat jahat, tidak bertobat kepada Tuhan, tetap mendapat hukuman. Ya. Tetap. Makanya jangan main-main kasih karunia Allah. Ya. Jangan main-main kasih karunia Allah itu. Ya. Dan ini berbahaya. Berbahaya dengan videonya Pak Niko ini. Saya menanggapi bagian keselamatan dan kehadiran Tuhan itu tetap akan dinyatakan. Ya. Yang berbuat jahat tetap akan ke neraka. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ini tanggapan saya terhadap keselamatan dan keadilan Tuhan itu tetap berlaku ya. Oke. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Wah.